Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Retno. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ya, Bu Nur terlihat ceria sekali hari ini. Terima kasih Bu. Cuacanya di sini itu cerah sekali. Jadi suasana hati pun ikut menjadi cerah. Ya. Bu Nur ngomong-ngomong sekarang ngajar kelas berapa ya Bu? Oh ya, sekarang saya mengajar kelas 1 Bu. Wah mantap, mengajar kelas 1 pasti sangat menyenangkan ya Bu? Ya, pada awalnya sih saya tidak siap sebenarnya mengajar kelas 1 Bu. Karena menurut penilaian saya dan penilaian rekan sejawat itu mengajar kelas 1 itu berat. Oh, bagaimana sih cerita awalnya Bu? Saya jadi penasaran. Ya, jadi waktu itu ada pergantian pembagian tugas pengajar. Nah, Ya. kebetulan kepala sekolah itu menghendaki guru senior itu mengajar di kelas atas. Nah, akhirnya ada 3 guru junior, termasuk saya, yang ditawarkan untuk mengajar di kelas 1. Tetapi kami semua itu keberatan. Oh, apa sih, kenapa sih alasannya kok keberatan Bu? Ya, sebenarnya alasan kami itu sama ya, yaitu takut tidak bisa sabar dalam menghadapi siswa kelas 1 yang belum bisa membaca, belum bisa menulis, takut tidak bisa menguasai kelas dengan karakter siswa yang berbeda-beda dan tentunya masih perlu bimbingan yang ekstra. Begitu, Bu. Oh begitu. Tapi sekarang ini Bu Nur masih mengajar kelas 1 ya? Iya. Oh iya. Jadi dari karakter siswa yang berbeda-beda ini, gimana sih caranya Bu Nur untuk menghadapi siswa-siswa tersebut? Ya, jadi sebenarnya saya menyadari sih Bu ya, bahwa memang setiap anak itu pasti mempunyai karakter yang unik, karakter yang berbeda-beda. Nah, untuk anak usia kelas 1 ini masih suka sekali bermain. Jadi, supaya anak mau belajar dengan baik, ya saya harus membuat anak senang terlebih dahulu. Iya Bu, saya bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Namun pada pelaksanaan kegiatan coaching kali ini, apa ya kira-kira yang menjadi fokus tujuan diskusi kita kali ini Bu? Apakah ada permasalahan yang terjadi di kelas yang akan kita temukan solusinya Bu? Oh iya Bu, jadi berkaitan dengan siswa yang tidak mau menulis Bu, karena merasa bosan belajar. Iya Bu, jadi berkaitan dengan permasalahan yang Ibu hadapi di kelas ya, tujuannya kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari kasus itu Bu? Iya, jadi di sini saya itu ingin sekali menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Saya ingin anak-anak itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, dengan senang dan juga tuntas, Bu. Ya, tadi di awal Ibu sudah menyampaikan ya bahwa Ibu itu akan membuat anak itu senang ketika belajar. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk membuat anak senang sih Bu? Seperti apa gitu bisa ceritakan? Iya, iya. Tentunya saya akan menghadirkan pembelajaran yang menarik untuk siswa, yaitu contohnya bisa dengan bermain sambil belajar. Contoh bermain sambil belajar itu yang seperti apa ya Bu ya? Bisa Ya, dijelaskan ya ya. misalnya dengan menggunakan permainan seperti engklek, egrang batok, congklak, lompatan zigzag dalam game sederhana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Iya. Dari permainan yang Ibu sampaikan tadi pada kegiatan pembelajaran ya, bagaimana sih respon siswa terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, tentu siswa sangat antusias dan bersemangat, Bu. Wah, menarik sekali ya Bu, bermain sambil belajar. Tetapi apakah sudah cukup ya hanya dengan bermain sambil belajar saja? Oh, betul juga ya, Bu. Kalau begitu, saya juga akan menggunakan media belajar yang bervariasi. Salah satunya apa ya? Membuat alat peraga sendiri.
siswa membuat alat peraga, bukankah kalau membuat alat peraga itu pasti membutuhkan banyak waktu dan juga memerlukan cukup banyak biaya ya, Bu? Memang benar sih ya, Bu. Tetapi saya bisa menggunakan waktu luang saya ketika saya tidak ada jam mengajar dan juga saya bisa memanfaatkan barang bekas, Bu, untuk membuatnya. Ya, baik. Dari apa yang Ibu sudah sampaikan, kira-kira apa ya rencana Bu Nur ke depannya? Saya akan membuat anak lebih bersemangat lagi belajarnya dengan menghadirkan permainan dan juga game sederhana, serta membuat alat peraga yang bervariasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah, seperti pemanfaatan kardus bekas untuk membuat dadu Pancasila misalnya. Ya, Bu. Lalu misalnya dari apa yang Ibu lakukan ini, bagaimana ya kalau misalnya siswa itu kan tadi katanya dengan bermain ya, tapi kalau siswa ini malah tidak mau menulis dan malah asik dengan bermain itu bagaimana ya Bu solusinya? Oh iya, Tidak saya akan menerapkan komitmen terlebih dahulu kepada siswa itu. Yaitu contohnya misalnya sebelum bermain game bersama, siswa harus menyelesaikan tugasnya atau menulisnya itu harus selesai terlebih dahulu, Bu Retno. ya langkah yang dilakukan Bu Nur sudah bagus. Saya setuju dengan Bu Nur. Syukurlah Bu, saya jadi merasa lega. Ya, coba Bu dari rencana yang sudah Ibu buat, kira-kira komitmen apa ya yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kalau untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan memperhatikan karakteristik siswa sesuai minat belajar, tetapi tetap berpedoman pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ya, kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan, Bu? Ya, kalau bisa secepatnya ya Bu, besok bisa saya mulai dengan hal yang mudah terlebih dahulu. Ya, adakah dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Tentu saja ya Bu, ya dukungan dari siswa itu sendiri dan juga dukungan dari orang tua juga sebenarnya sangat penting ya untuk anak kelas 1 untuk mengontrol perkembangan siswa. Baik, Bu Nur, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat tercapai ya. Anak-anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan rasa senang dan juga tuntas menyelesaikan semua tugas-tugasnya dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Retno atas waktunya. Mudah-mudahan kita menjadi pendidik yang selalu memberikan teladan yang baik bagi siswa maupun bagi orang lain. Amin. Sama-sama, Bu. Oke.